Sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan, Indonesia memiliki banyak bukti sejarah yang membuktikan kekuatan perlawanan rakyat Indonesia kala itu. Tak hanya bukti berupa bangunan dan monumen, namun juga ada beberapa peninggalan yang sampai saat ini masih bisa dinikmati sebagai objek wisata. Kali ini kami akan menghadirkan wahana wisata yang tentunya berbeda dengan wisata yang lain. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kereta api, bukan? Tapi, tunggu dulu. Kereta yang satu ini tak sekedar digunakan sebagai sarana transportasi belaka, melainkan bisa diajak untuk pelesir wisata bersama keluarga. Nah, kira-kira ada apa saja ya? Kereta wisata yang pertama ada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Ambarawa. Museum Kereta Api Ambarawa didirikan pada 6 Oktober 1976. Museum ini memiliki kelengkapan kereta api yang pernah berjaya di zamannya. Tak hanya itu, Museum Kereta Ambarawa juga melayani kereta wisata pulang pergi untuk Ambarawa Bedono, Ambarawa Tuntang, serta lori wisata Ambarawa Tuntang. Kereta wisata Ambarawa adalah kereta api lok uap bergerigi yang beroperasi di lintas Ambarawa Bedono, sekitar 35 km dari kota Semarang, Jawa Tengah. Kereta ini adalah kereta uap, jadi lokomotif bisa bergerak akibat uap air yang ada di lokomotif. Dan untuk membentuk uap air dibutuhkan bahan bakar berupa potongan kayu jati. Kenapa kayu jati? Karena kayu jati mampu mengeluarkan panas yang stabil saat dibakar. Tak heran jika dibutuhkan waktu agak lama untuk mendidihkan air ribuan liter yang tersimpan di dalam lokomotif. Nah, karena struktur geografis Ambarawa berada di daerah pegunungan, maka wisata kereta uap ini dikenal dengan sebutan Railway Mountain Tour. Panorama keindahan alam seperti lembah yang hijau dapat dengan mudah disaksikan sepanjang perjalanan. Di sepanjang jalan dapat dilihat landscape menawan berupa sawah dan ladang yang menghampar hijau. Harga karcis kereta wisata adalah Rp50.000 per orang, sedangkan lori Rp10.000 per orang. Atau jika Anda menginginkan wisata privasi bersama saudara dan teman, Anda bisa menyewa kereta dengan harga cukup tinggi, antara 3 hingga 5 juta rupiah. Eits, nggak usah khawatir nggak kebagian tempat duduk ya, karena kereta ini mampu menampung hingga 100 penumpang loh. Kalaupun belum kebagian giliran, bisa menunggu sambil lihat hiburan di stasiun ini nih. Asik bukan? Kalau tadi kita melihat-lihat pemandangan di sekitar Ambarawa, Jawa Tengah, sekarang kita lihat pemandangan hijau di Sumatera Barat. Untuk urusan ini, bagaimana kalau kita serahkan saja sama Mak Itam? Mak Itam adalah sebutan untuk lokomotif uap bertenaga batu bara ini. Mak merupakan panggilan masyarakat Minang untuk seseorang yang dianggap tua, dan Itam adalah warna hitam. Jika saat ini digunakan untuk berwisata, maka saat zaman Belanda digunakan untuk transportasi, yaitu sebagai kereta pengangkut batu bara. Kereta wisata Mak Itam di Sawah Lunto menjadi ciri khas transportasi wisata di Sumatera Barat. Rute perjalanan kereta Mak Itam dari Sawah Lunto menuju Muaro Kalaban selama 30 menit. Wisatawan yang berwisata menggunakan Mak Itam dapat melihat sawah-sawah dan hutan-hutan yang masih asri. Untuk perjalanan bersama Mak Itam, PT Kereta Api menetapkan tarif Rp80.000 pergi pulang. Rute ini dijalankan secara reguler setiap hari Minggu, sementara tarif pesanan lokomotif uap dengan gerbong tua dipatok Rp5 juta. Gerbong tua ini bisa mengangkut sampai 50 orang penumpang. Jangan lupa, kalau mau naik Mak Itam, Anda harus memesan sehari sebelumnya, karena Mak Itam ini harus dipanaskan dahulu pakai batu bara. Satu hal unik yang dapat Anda rasakan saat naik kereta ini adalah mendengar jeritan kereta. Suara tersebut berasal dari lokomotif uapnya yang sedang membakar batu bara. Sudah siap nih liburan bersama Mak Itam? Kalau dua kereta wisata tadi milik pemerintah, kereta wisata yang satu ini kepunyaan pabrik gula di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Karanganyar.
Berkunjung ke agrowisata Sondokoro, pabrik gula Tasikmadu, rasanya tak komplit bila tak berkunjung ke Remise. Remise adalah sebutan untuk tempat pemeliharaan lokomotif atau dalam istilah perkeretaapian sebagai dipo lokomotif. Di Remise pabrik gula Tasikmadu masih terdapat koleksi lokomotif besar dan kecil, baik lokomotif uap maupun yang diesel. Lokomotif uap ini adalah salah satu pilihan bagi Anda yang ingin berwisata dengan nuansa perkeretaapian ala Sepur Tebu. Selain untuk menarik lori tebu, beberapa lokomotif uap kecil dan diesel juga dioperasikan dengan rute keliling area pabrik gula. Nah, itu tadi beberapa informasi tentang kereta wisata yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Gak ada salahnya kalau liburan nanti Anda bisa menikmati suasana naik kereta wisata.